Haleluya, salam kemenangan iman, salam berjumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan. Atau sering saya menanggapi juga video-video yang selalu menghina kekristenan atau selalu bertanya tentang isi Alkitab. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kali ini saya ingin menanggapi sebuah komentar di channel YouTube saya. Ada seseorang berkomentar, "Bang, siapa yang mencabut nyawa Tuhan Yesus, Bang?" Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, kalau yang memberikan komentar ini dia seorang mualaf, maka saya percaya semasanya menjadi Kristen, dia malas baca Alkitab. Jika yang memberikan komentar ini adalah orang-orang di luar Kristen, maka saya memberikan jawaban berdasarkan Alkitab. Yohanes 19 ayat 30, "Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, 'Sudah selesai.' Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya." Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mengerjakan karya keselamatan. Saudara yang terkasih, dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-22, Lukas 9 ayat yang ke-22. "Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Yesus Kristus adalah manusia yang sempurna. Dia adalah kudus dan benar. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, hanya Yesus yang tahu kapan dia mati dan kapan dia bangkit kembali dan dia naik ke surga. Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus, untuk menebus dosa manusia, Yesus harus mati secara manusia. Nah, dia mati secara manusia. Sebelum dia mati secara manusia, dia mesti mengalami banyak sengsara. Dia ditangkap di Taman Getsemani. Dia di-offer ke Herodes, offer ke Kayafas, offer ke Pilatus, dan berakhir di Pilatus. Walaupun Pilatus tidak menemukan kesalahannya, tapi karena berdasarkan hukum Taurat, karena Yesus Kristus menyamakannya dirinya bersama dengan Allah, menyamakan dirinya sama dengan Allah, padahal dia seorang manusia. Sehingga berdasarkan itulah Yesus Kristus diserahkan oleh tua-tua dan imam-imam kepala dan ahli Taurat untuk dibunuh, yaitu dengan cara disalibkan, sesuai dengan perkataan Yesus bahwa dia akan digantungkan pada kayu salib. Nah, sobat-sobat yang saya kasihi dalam Yesus, kita melihat tadi dalam Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes pasal yang ke-19. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi tidak ada yang mencabut nyawa Yesus selain dia menyerahkannya kepada Bapa supaya dia mati secara manusia. Namun saudaraku yang terkasih, firman Allah tidak pernah mati. Sehingga ketika di dalam lubang kubur, hari yang ketiga, firman itu bangkit dalam tubuh kemuliaan. Jadi mati dalam sisi manusia, tapi firman yang hidup itu membangkitkan
tubuh yang mati tadi dalam tubuh kemuliaan. Jadi sekali lagi, tidak ada yang mencabut nyawa Yesus selain Yesus menyerahkan nyawanya sebagai tanda sudah selesai karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan di atas bukit Golgota. Kalau Yesus Kristus tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak akan pernah mati, saudara. Tapi dia harus mati secara manusia. Nyawanya harus diserahkan sebagai bukti dia sudah menyelesaikan karya keselamatan dengan sempurna di atas bukit Golgota. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, salam kemenangan iman.